Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari para member kami dan memang kami videokan ya, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan teman-teman ya dan bisa menjadi tambahan insight buat teman-teman sekalian. Cuman sebelum saya masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini bagi yang belum subscribe ya, dan teman-teman silahkan download ebook kami ya. Jadi kami membagikan ebook secara free, secara gratis. Ebook yang berisi analisa saham, ada 5 saham yang sudah kami analisa dan menurut kami masih under value dan cocok digunakan untuk investasi jangka panjang. Ya, cara downloadnya teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Bapak John My Five. Kalau cash flow negatif itu artinya apa ya? Sementara laba bersihnya positif. Nah, ini menariknya karena kalau kita melihat beberapa perusahaan ini mereka bisa mencatatkan laba yang positif tapi cash flow-nya negatif. Ini khususnya cash flow for operation ya, cash flow dari aktivitas operasi. Nah, seperti ini. Ketika perusahaan menjual produknya ya, di mana produk tersebut sudah berpindah dari perusahaan ke konsumen, maka di situ dicatat sebagai penjualan. Ya, entah si konsumennya sudah membayar atau tidak. Ya, kalau sudah membayar ya masuklah cash. Kalau misalkan customernya hutang, maka menjadi piutang. Ya, tapi intinya ketika barang sudah keluar dari gudang perusahaan, sudah masuk di tangan konsumen, di situ dicatat sebagai penjualan. Nah, kemudian penjualan tersebut akhirnya dikurangi ya atau diteruskan ke dalam beban pokok penjualan menjadi laba bruto dan sebagainya, akhirnya menjadi laba bersih. Nah, biasanya di situ laba bersihnya anggap saja positif. Normalnya kalau misalkan perusahaan mencetak laba bersih yang positif, seharusnya operating cash flow-nya itu juga positif dan harusnya lebih gede dibandingkan laba. Kenapa? Karena operating cash flow ini dia hanya mencatat kas yang benar-benar bergerak saja, kas yang masuk dan kas yang keluar. Sedangkan untuk laba bersih ini hanyalah pencatatan saja ya, karena di situ ada biasanya beban pengurangan dari amortisasi. Yang dimana amortisasi ini kan perusahaan tidak benar-benar mengeluarkan cash seperti itu ya, tapi di laporan laba rugi dicatat sebagai pengurang laba. Nah, berarti ketika laba perusahaan positif sedangkan operating cash flow negatif, ada yang salah di sini. Jangan-jangan nih mayoritas penjualan perusahaan itu semua dihutang, ya dihutang oleh customernya alias menjadi piutang. Nah, berarti dicek lagi di sisi piutang. Biasanya piutangnya membengkak atau enggak. Dan kalau misalkan operating cash flow-nya negatif sih biasanya piutangnya membengkak. Dan kalau piutang membengkak harus kita cek lagi, kira-kira piutangnya ini ada potensi gagal bayar atau tidak. Jangan-jangan nih piutangnya gede, potensi dibayarnya juga kecil, menyebabkan laba yang dicetak ini pun ya tidak berarti apa-apa gitu, karena cash flow-nya negatif. Ya, jadi kalau cash flow negatif sementara laba bersihnya positif, ini warning buat saya. Ya, dan saya biasanya akan milih yang cash flow-nya pun positif kalau misalkan perusahaan menghasilkan laba bersih yang positif ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Nafiel Yunus. Assalamualaikum Mas Eros. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya terkait kenaikan suku bunga The Fed. Apakah menjadi sentimen negatif atau positif bagi kinerja emiten perbankan? Ya, di satu sisi saya melihat harga BTPS turun dan sebagainya. Nah, mungkin saya tidak akan mengomentari mengenai saham BTPS, tapi saya komentari saja terkait kenaikan suku bunga The Fed dengan kinerja emiten perbankan. Ya, jadi seperti ini, teman-teman ya. Suku bunga The Fed ini naik karena ada penyebabnya. Ya, penyebabnya adalah inflasi. Jadi ketika inflasi naik, ya inflasi Amerika naik, otomatis The Fed akan menaikkan suku bunga. Dan biasanya kenaikan suku bunga The Fed ini akan diikuti oleh kenaikan dari suku bunga Bank Indonesia, alias di Indonesia ini suku bunganya juga mau nggak mau biasanya ikut dinaikkan. Kenapa? Ya supaya menjaga asing ini tidak keluar. Ya karena kalau suku bunga Amerika naik, ya berarti yield di Amerika kan bagus. Ya sementara Amerika sendiri adalah negara maju di mana tingkat resiko investasinya dianggap rendah seperti itu ya. Sedangkan Indonesia ini negara berkembang di mana resikonya tinggi, resiko investasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika.
Maka kalau Amerika menawarkan yield yang bagus dengan tingkat risiko yang rendah, ya orang akan milih balik ke sana gitu. Kalau Indonesia tidak memberikan yield yang lebih bagus dibandingkan Amerika, gampangnya seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya suku bunga Indonesia akan ikut naik. Nah, kalau suku bunga Indonesia naik, berarti bank-bank ini juga akan menaikkan bunganya, baik bunga deposito maupun bunga kredit. Kalau suku bunga deposito naik, ya orang-orang lebih seneng menempatkan duitnya di deposito bank ya, yang biasanya cuma dapat 2%, anggap saja naik misalkan menjadi 3%, kemudian naik menjadi 4%. Nah, ini kan lumayan gitu ya, secara secara yield ini kan lumayan yang membuat ya DPK-nya, DPK perbankan ya atau simpanan di bank ini juga ikut naik. Kemudian bank akan menyalurkan nih ke dalam bentuk kredit yang bunganya juga dinaikkan. Nah, sekarang pertanyaannya ketika suku bunga kredit naik, apakah orang-orang berhenti untuk meminjam ya atau berhenti untuk melakukan kredit? Menurut saya sih tidak gitu ya. Masyarakat kita sangat butuh kredit ya, baik di bank konvensional maupun di bank syariah. Jadi menurut saya permintaan akan kredit tetap tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi. Dan jadi bagaimana kesimpulan di emiten perbankan sendiri? Emiten perbankan menurut saya tidak ngaruh dengan kenaikan suku bunga The Fed. Ya, alias bank ini punya power di mana dia bisa mendapatkan bahan baku ya, walaupun bahan bakunya biayanya naik kan, bahan bakunya ini kan simpanan masyarakat. Tapi bisa dipass through ke kredit gitu dengan suku bunga yang lebih tinggi lagi ya, dengan catatan memang bank ini sudah punya brand yang kuat ya. Jadi orang-orang tetap mau pinjam di bank ini seperti itu. Ya, jadi menurut saya tidak ngaruh dan kinerjanya menurut saya tetap akan bagus. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Irfan. Bagi pemula, apakah nggak berisiko hanya memiliki maksimal 4 saham dengan mengambil semua dari e-book investor? Karena modal saya hanya sedikit, kalau terlalu banyak saham jadi sedikit porsinya, jadi kalau cuan nggak terasa. Oke, jadi ini maksudnya adalah bagi teman-teman yang sudah membeli e-book kami kan ada 35 saham, atau teman-teman yang mengikuti portofolio kami saat ini pegang 14 saham ya. Nah, cuman saya sering menyarankan nih untuk untuk awal itu jangan langsung 10 saham, jangan. Tapi ya 2 sampai 3 saham itu cukup untuk awalnya ya, maksimal 4 saham itu cukup untuk awal. Seiring berjalannya waktu nanti bisa ditambah satu demi satu ya. Jadi misalkan nih kita awal menyusun portfolio ya, maka kita nggak perlu langsung beli 10 saham, jangan. Belinya 2, 3 atau maksimal 4 dulu cukup ya. Kemudian seiring berjalannya waktu ya kita bisa tambah tapi satu demi satu ya. Jadi bulan depan beli 1 saham lagi, bulan depannya lagi dari 5 saham ini ada yang minus, anjlok nih, anjlok sampai misalkan 30 atau 40%. Sedangkan kinerjanya baik-baik saja, bahkan kinerjanya masih naik. Nah, disinilah kita averaging down dulu gitu. Nah, setelah itu bulan depan masukin duit lagi ke RDN, kemudian kita ngelihat oh 5 saham ini ternyata harga sahamnya sudah naik. Nah, baru saham ke-6 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung 10 atau 14 saham. Dan bukan maksimal 4 saham ya, dalam artian 4 saham ini untuk awalnya saja gitu ya, di awalnya saja ya, bukan maksimal 4 saham. Jadi untuk Pak Irfan dan juga buat teman-teman yang lain, untuk awalnya nggak perlu banyak-banyak dulu, tapi 2 sampai 4 saham cukup ya, itu di awal ya. Oke, selanjutnya dari Pak Muhammad Kurniawan. Pak Eros mau nanya, mohon masukannya jika setelah kita hitung harga wajar semua emiten ternyata harga sahamnya lewat dari harga wajar yang kita tentukan. Apakah beli atau lanjut beli? Maksudnya gimana nih ya, beli atau lanjut beli ya, berarti tetap beli gitu ya. Nah, maksud saya seperti ini teman-teman. Mungkin maksud pertanyaannya seperti ini ya. Kita seneng nih dengan perusahaannya gitu ya. Kita sudah riset perusahaan dan laporan keuangannya ternyata menarik. Tapi setelah kita valuasi, ternyata harga sahamnya sudah mahal ya, atau di luar atau sudah di atas harga wajarnya. Apakah pertanyaannya kita tetap beli atau tidak ya? Kalau menurut saya ya jangan langsung dibeli ya. Kalau misalkan harga sahamnya sudah mahal secara valuasi, nah ini berarti resiko akan berdampak ya, akan berdampak kepada yield yang kita dapat di masa depan itu tidak maksimal. Jadi menurut saya ya nggak usah dibeli gitu.
Tapi kita jadikan watchlist dulu. Nanti kalau harga sahamnya tiba-tiba turun nih, tiba-tiba ada sentimen negatif yang menyerang, yang membuat harga sahamnya turun, harga sahamnya anjlok. Nah, di situ baru kita bisa putuskan untuk membeli. Jadi membeli di bawah harga wajar atau maksimal harga wajar itu menurut saya sangat penting ya. Jadi walaupun perusahaannya bagus, kinerjanya bagus, tapi kalau harganya mahal ya jangan dibeli gitu, karena mengurangi yield di masa depan. Nah, jadi kita bisa jadikan watchlist dulu dan kita analisa saham yang lain ya, karena di Indonesia ini ada 700-an saham yang menurut saya masih banyak saham-saham yang menawarkan harga murah gitu ya. Jadi tidak harus bergantung di saham itu saja. Saham yang kita pengen di itu gitu, kita ngincer di saham tertentu itu gitu. Dan kita paksakan untuk beli, nah itu hasilnya tidak bagus menurut saya ya. Oke, itu beberapa pertanyaan yang sudah saya bacakan dan saya jawab melalui video kali ini. Semoga memberikan manfaat buat teman-teman penonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.